Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 111-G/PDT-G/2022-PA-Kajen pada hari ini, Senin tanggal 8 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 111-PDT-G/2022-PA Kajen atas nama Nazifah Adila Maisarah binti Bambang Sutiasno melawan Ahmad Gufran bin Ahmad Rojali untuk memasuki ruang sidang utama. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang hari ini, perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat yang telah disampaikan pada sidang yang kemarin. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Lanjut, bagaimana saudara tergugat? Sudah siapkah saudara untuk membacakan jawaban pada sidang hari ini? Silakan saudara bacakan jawaban saudara. Silakan kuasa hukum untuk membacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan membacakan jawaban gugatan perkara nomor 111-PDT-G/2022-PA Kajen antara Nazifah Adila Maisarah binti Bambang Sutiasno sebagai penggugat melawan Ahmad Gufran bin Ahmad Rojali sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Pengadilan Agama Kajen, dengan hormat perkenalkan saya Rahmati Adiningki Ashak, advokat dari kantor Law Office dan partner yang beralamat di Jalan Jeruk RT 02 RW 01 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan 51151. Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama Gufron Ahmad Gufron, umur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, yang beralamatkan di Jalan Madurejo nomor 13 RT 001 RW 003 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini tergugat bermaksud mengajukan jawaban atas gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Nazifah Adila Maisarah binti Bambang Sutiasno, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan SPG, yang beralamatkan di Dusun Dukuh RT 003 RW 002 Desa Pekiringan Ageng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum atau domisili di kantor kuasanya tersebut di atas, bermaksud mengajukan surat jawaban atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 111-PDT-G/2022-PA Kajen. Adapun dari termohon pada pokoknya sebagai berikut. Dalam konvensi yang pertama, bahwa tergugat menolak beberapa dari dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya. Yang kedua, bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Agustus 1998 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 0046-1/1998 tertanggal 15 Agustus 1998. Dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklid talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Yang kedua, bahwa benar perkawinan antara penggugat dengan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa benar setelah menikah antara penggugat dengan tergugat hidup di rumah
rumah sendiri di Desa Sinanggok Prendang, RT 015 RW 020, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 24 tahun. Yang kelima, bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah bergaul, berhubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama Indah Ayuning Tias, lahir di Pekalongan tanggal 1 Mei 2000, dan Linda Ayuning Tias, lahir di Pekalongan 1 Mei 2000. Yang keenam, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak bulan Februari 2022 dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tergugat tidak bekerja dan bermalas-malasan. Dalil yang dikemukakan penggugat tersebut tidaklah benar. Fakta yang benar, tergugat bekerja sebagai buruh yaitu kuli proyek di Jakarta, namun di PHK sehingga selama pandemi COVID-19 tidak bekerja. Nomor 7, bahwa benar sejak bulan April 2022 penggugat dengan tergugat terpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Tergugat pulang ke rumah orang tua di Desa Gedrik, Dukuh, Sumur, Bandung, RT 03 RW 02 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan tanpa sepengetahuan penggugat, dan selama berpisah tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Yang kedelapan, bahwa selama berpisah 3 bulan tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat. Faktanya tergugat sudah di PHK selama 3 bulan sehingga tidak dapat memberikan nafkah. Namun tergugat sering menanyakan kabar penggugat sehingga masih peduli dengan kehidupan tergugat dan anak-anak mereka. Yang kesembilan, bahwa tergugat menolak dengan tegas dari penggugat pada angka 8 bahwa selama 3 bulan terjadinya perpisahan. Tergugat tidak pernah menemui atau ke rumah penggugat untuk mengajak hidup bersama lagi dengan penggugat. Fakta yang sebenarnya adalah tergugat pernah berkunjung ke rumah penggugat pada bulan Juni, namun penggugat tidak mau bertemu dengan tergugat. Dalam rekonvensi yang pertama, bahwa jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Primer, dalam rekonvensi mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, membebankan biaya perkara menurut hukum, yaitu menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila Pengadilan Agama Kajian berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan jawaban atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajian. Kami ucapkan terima kasih. Kajian 28 Juli 2022, hormat kami kuasa tergugat 1, saya Rahmati Nadine KSH. Bagaimana dari jawaban tadi, apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara akan mengajukan replik secara tertulis atau secara lisan? Baik yang mulia, saya minta waktu 1 minggu untuk menjawab replik tertulis yang akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, dikarenakan penggugat akan mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis dan dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan bulan dan tanggal yang telah ditentukan tanpa panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi dan patut, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan sidang dinyatakan ditutup.